Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anakku kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, di video kali ini kita sudah masuk ke bab yang ke-8 ya, bab yang ke-8 yaitu mengenai BUMN, BUMD dan juga BUMS. Nah, bagi yang belum menonton video bab 6 dan juga bab 7 silahkan tonton dulu video yang sebelumnya agar materinya lebih berkesinambungan ya. Nah, sekarang kita langsung saja mulai ke materinya, yaitu bab 8. Jadi di share screen dulu ya. Nah, ini dia masih loading ya. Ditunggu dulu. Nah, jadi materi kali ini itu ada tiga tema ya. Di sini kalian sudah melihat di layar kan? Ada tiga, yaitu BUMN, BUMD, dan juga BUMS. Nah, di sini ya, yang BUMS-nya tuh di sebelah sini. Nah, ini dia PPT yang akan Ibu gunakan untuk kali ini. Silakan diperhatikan materinya. Kita maju ke materi yang pertama. Nah, ini dia. Jadi selamat datang di bab 8. Di bab 8 ini kita akan membahas BUMN, BUMD, dan BUMS. Kita bahas mengenai BUMN dan BUMD dulu ya. Jadi materinya sudah masuk ke materi ekonomi semester 2. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai BUMN dan BUMD. Jadi BUMN dan BUMD ini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Nah, ini definisi untuk BUMN ya. Kalau BUMD itu berarti badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi sama saja definisinya. Jadi ganti saja kata negara menjadi daerah, itu menjadi definisi BUMD gitu ya. Itu definisi dari BUMN dan BUMD. Jadi intinya BUMN dan BUMD ini adalah badan usaha, tetapi kekayaan yang digunakan untuk melakukan usaha tersebut itu dipisahkan dari kekayaan negara ataupun kekayaan daerah. Jadi berdiri sendiri ya kekayaannya. Nah, kita maju ke materi yang berikutnya. Di sini ada peran BUMN dan BUMD. Jadi fungsinya apa gitu? Kenapa harus ada BUMN dan BUMD di dalam sebuah negara? Yang pertama itu ada sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Nah, jadi biasanya BUMN ini itu memegang badan usahanya itu yang memang menguasai atau dibutuhkan dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya itu seperti PDAM, contohnya itu seperti PT KAI, kemudian listrik juga ya, PLN, itu dipegang semuanya oleh BUMN seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta. Jadi swasta itu belum masuk ke bidang itu. Contohnya kalau di Indonesia itu kayak PLN itu kan belum ada saingannya ya. Jadi masih hanya ada satu PLN saja di Indonesia, itu kan belum ada perusahaan listrik yang judulnya swasta gitu. Itu masih PLN saja ya. Ada juga paling orang yang menggunakan panel surya gitu. Kalau tidak menggunakan jasa PLN itu paling menggunakan panel surya seperti itu. Yang berikutnya adalah sebagai penghasil devisa negara atau daerah. Nah, sebagai penghasil devisa negara, kalau ini sudah jelas ya. Jadi setiap badan usaha atau setiap warga negara yang bekerja itu menghasilkan devisa. Kemudian juga pembuka lapangan kerja. Yang namanya badan usaha itu kan pasti membutuhkan pegawai ya, dan pegawai ini bisa didapatkan dengan mengambilnya dari masyarakat. Karena itu disebutnya pembuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Nah, kemudian yang materi yang berikutnya itu mengenai bentuk badan usaha. Jadi bentuk badan usaha BUMN ini ada dua, yaitu yang pertama adalah badan usaha perseroan atau persero. Ini adalah badan usaha yang paling sedikit setidaknya 51% sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah. Itu paling sedikitnya 51% ya. Nah, bisa juga memiliki lebih dari itu. Jadi persenannya harus lebih besarnya punya pemerintah. Contohnya itu seperti PT KAI, kemudian ini PT Garuda Indonesia, itu semua adalah perusahaan-perusahaan yang memang bentuknya persero. Tujuannya itu biasanya untuk mencari keuntungan dan menyediakan kualitas pelayanan yang jauh lebih baik, karena memang tujuannya di sini mencari keuntungan. Berarti biasanya badan usaha perseroan ini lebih mahal ya.
daripada Perum gitu. Nah, yang kedua adalah perusahaan umum atau Perum. Kalau Perum itu kebalikannya, yaitu untuk menyediakan jasa yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Tapi biasanya Perum ini kualitasnya tidak sebagus Persero ya, karena tadi lebih murah gitu, karena bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Contohnya itu kayak Damri, kayak Perum Damri ya. Terus juga ada Perum Bulog, ada juga Perum Peruri ya, yang memproduksi uang gitu. Itu juga masuk ke Perum seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk usaha BUMD. Kalau bentuk usaha badan usaha milik daerah ini ya sama seperti perusahaan pada umumnya, bisa berbentuk usaha industri, bisa juga perdagangan, bisa juga jasa. Nah, salah satu contoh perusahaan yang bentuknya jasa yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu, kalau pemerintah Jawa Barat itu punya bank ya, Bank BJB, Bank Jabar Banten. Kalau Jawa Timur punyanya itu Bank Jatim gitu. Jadi di setiap provinsi itu beda-beda namanya ya, tergantung provinsi tersebut gitu. Yang berikutnya ada kebaikan BUMN dan BUMD. Nah, kalau kebaikan BUMN itu yang pertama, ya ini sama ya, BUMN dan BUMD. Itu berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tadi sudah Ibu sebutkan, contohnya kayak PLN, PT KAI, PDAM, dan lain-lain gitu ya. Itu kan berkaitan sama hajat hidup orang banyak. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi semua kalangan dapat menggunakan barang dan jasa tersebut gitu. Yang ketiga, membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Contohnya, kalau misalkan pabrik swasta nggak ada listrik, itu kan nggak bisa jalan ya. Jadi ini yang dimaksud dengan membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Kemudian yang keempat, menyediakan lapangan kerja. Jadi kan tadi Ibu sudah bilang bahwa yang namanya badan usaha itu pasti membutuhkan tenaga kerja, dan tenaga kerja ini dapat mengurangi pengangguran. Nah, kemudian yang berikutnya ada kelemahan BUMN dan BUMD. Yang pertama itu tidak efisien dalam pengelolaannya. Nah, kenapa tidak efisien? Karena biasanya berpikirnya karena ini punya pemerintah, berjalannya itu tidak terlalu dipikirkan. Jadi karena fokusnya itu bukan mencari keuntungan gitu ya. Jadi fokusnya itu kan hanya untuk memberikan layanan pada masyarakat, bukan mencari keuntungan gitu. Jadi kurang efisien dalam pengelolaannya, seringkali lama gitu atau kurang baik dalam pengelolaannya. Jadi labanya itu tidak terlalu besar ya yang dihasilkan oleh BUMN dan BUMD. Yang berikutnya, maju mundurnya badan usaha tergantung para penentu kebijakan. Nah, jadi kalau para penentu kebijakannya di pemerintah kurang baik, maka BUMN dan BUMD ini akan sulit berkembang ya. Kemudian yang ketiga, lambat dalam mengambil keputusan. Karena pemegang sahamnya itu pemerintah, maka birokrasi yang harus dilalui dalam mengambil keputusan itu menjadi panjang dan lambat gitu ya. Jadi lama gitu. Kalau mau mengambil keputusan itu birokrasinya panjang, harus nunggunya itu lama gitu. Kemudian yang keempat, sering kekurangan modal. Ya tadi, karena ini dimiliki oleh pemerintah dan tidak menjual saham kepada pihak lain. Seperti itu, kecuali Persero ya, yang sahamnya bisa dijual kepada pihak lain karena memang fokusnya itu mencari keuntungan. Kalau Perum kan enggak, itu 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, yang berikutnya kita maju ke materi yang ketiga, yaitu mengenai BUMS. Nah, BUMS itu sesuai namanya, badan usaha milik swasta. Berarti di sini adalah badan usaha yang modalnya itu sepenuhnya dimiliki oleh pihak swasta. Nah, jenis BUMS itu ada dua, ada badan usaha dalam negeri, ada badan usaha asing. Nah, kalau badan usaha dalam negeri itu adalah jenis badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Jadi masyarakat lokal yang punyanya ya, WNI gitu. Contohnya kayak Garuda Food, Wing Food. Itu adalah salah satu jenis perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Nah, kalau badan usaha asing itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat luar negeri atau WNA gitu. Contohnya kayak BCA, Bank Sentral Asia, ini kan di negara-negara Asia ada ya BCA. Nah, karena modalnya memang dimiliki oleh pihak asing seperti itu. Nah, yang berikutnya itu ada peran BUMS. Nah, peran BUMS di sini yang pertama sebagai mitra BUMN. Nah, karena BUMS itu fokusnya kepada mencari keuntungan, jadi pelayanannya itu biasanya lebih baik ya, kualitasnya itu lebih bagus dan memiliki modal yang lebih banyak dibandingkan dengan BUMN. Jadi di sini BUMS itu sebagai mitra BUMN. Contohnya seperti ini, PT
Pertamina itu menggandeng perusahaan swasta ya, PT Medco Energi Internasional kalau nggak salah itu namanya, itu untuk mendirikan perusahaan gas alam di Sulawesi kayak gitu. Kenapa menggandeng perusahaan swasta, tidak mendirikan sendiri PT Pertamina? Karena perusahaan swasta itu ya tadi bisa membantu menambah modal gitu, dan pengelolaannya biasanya lebih baik dibandingkan dengan hanya BUMN saja. Jadi sebagai mitra BUMN. Yang kedua sebagai penambah produksi nasional. Jadi kalau adanya perusahaan swasta itu kan persaingannya ketat ya. Jadi produk yang dihasilkannya juga itu lebih baik, lebih bagus, dan juga lebih banyak. Kan itu disebutnya sebagai penambah produksi nasional. Taruhlah misalkan kayak PT Pertamina, kan di sini ada PT Pertamina itu yang menyediakan bahan bakar ya. Ada juga merek lain, contohnya itu kayak Shell, Shell kerangnya, Shell kerang nulisnya Shell. Nah, Shell itu juga kan salah satu perusahaan yang produksi bahan bakar gitu. Jadi kalau di Pertamina lagi habis, kita bisa beli di perusahaan lain gitu, di Shell misalkan. Kemudian yang ketiga sebagai pembuka kesempatan kerja. Nah, kan nggak mungkin ya semua orang kerja di BUMN dan BUMD, itu kan perusahaannya sedikit. Nah, dengan adanya perusahaan swasta, itu bisa menyerap pengangguran karena jumlah perusahaan swasta itu biasanya lebih banyak dibandingkan perusahaan negeri. Kemudian yang berikutnya sebagai pemacu kas negara dan pendapatan nasional. Nah, kalau yang namanya perusahaan atau yang namanya orang bekerja itu kan pasti ada pajaknya ya. Jadi pajaknya itu bisa masuk ke negara. Nah, yang berikutnya kita masuk ke materi bentuk BUMS. Jadi bentuk BUMS itu ada 3. Yang pertama adalah badan usaha perseorangan. Badan usaha perorangan itu adalah badan usaha yang didirikan oleh satu orang dan modalnya juga dimiliki oleh orang tersebut. Jadi naik turunnya keuangan perusahaan itu sangat berpengaruh pada naik turunnya keuangan pribadi orang tersebut, karena modalnya itu disatukan dengan modal pribadi ya. Tapi keuntungan dari badan usaha perorangan ini ada perizinan pendiriannya itu mudah, dan juga jika dirasa sudah tidak menguntungkan mau ditutup juga gampang gitu. Karena kan konteks usahanya itu masih kecil ya, didirikan oleh satu orang seperti itu. Itu badan usaha perorangan. Yang kedua adalah badan usaha persekutuan. Ini adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Jadi biasanya 3 orang atau lebih ya. Nah, keuntungan dari badan usaha persekutuan ini adalah modal yang dimilikinya lebih besar dibandingkan dengan badan usaha perorangan. Ya tadi karena dimilikinya atau didirikannya itu lebih dari satu orang gitu. Biasanya oleh 3 orang atau lebih gitu. Nah, badan usaha persekutuan ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah firma. Firma itu adalah badan usaha yang didirikan oleh 3 orang atau lebih ya. Jadi itu konteksnya firma. Tapi firma ini masih mirip seperti badan usaha perorangan. Jadi keuntungan atau keuangan dari perusahaan itu diambil dari keuangan pribadi masing-masing pendiri. Jadi kalau misalkan perusahaannya bangkrut, firmanya bangkrut, maka si pemiliknya juga yang 3 orang tadi juga pasti bangkrut gitu, karena tadi tidak dipisahkan, disatukan ya, itu firma. Nah, contohnya kayak gini, ada Andi, Budi, sama Catur mau mendirikan usaha. Itu biasanya diambil dari inisial nama mereka, jadi PT ABC. Kayak gitu, jadi firma ABC maksudnya. Jadi firma ABC, karena diambil dari inisial nama mereka. Seperti itu ya, itu firma. Yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV ya. Nah, kalau persekutuan komanditer ini itu sama, ada usaha yang didirikan oleh 3 orang atau lebih ya. Hanya saja perbedaannya kalau di persekutuan komanditer itu ada sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Kalau sekutu aktif itu ada sekutu yang pendirinya itu selain menanamkan modal di perusahaan tersebut, itu juga turut bekerja aktif mengembangkan perusahaannya gitu. Jadi yang bekerjanya itu sekutu aktif. Kalau sekutu pasif itu hanya menanamkan modal saja. Tapi kalau misalkan sekutu aktif melakukan kesalahan sehingga CV ini bangkrut, maka sekutu pasif juga akan kena imbasnya. Jadi modalnya itu bisa hilang ya, bisa bangkrut gitu intinya ya. Jadi si sekutu pasif harus mencari sekutu aktifnya itu yang baik, yang bisa mengembangkan perusahaannya. Itu yang disebut dengan persekutuan komanditer atau CV. Nah, keuntungan dari persekutuan komanditer ini adalah kekayaannya itu dipisahkan. Jadi nggak ada sangkut pautnya, kalau misalkan bangkrut itu nggak ikut bangkrut juga ya, keuangan pribadi si para sekutu aktif dan sekutu pasif ini nggak ngaruh gitu. Tidak seperti firma dan badan usaha perorangan. Dan maju ke yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Nah, PT adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang berbadan hukum
dan juga kepemilikannya itu terbagi atas saham-saham. Jadi bedanya PT dengan perusahaan yang lain itu adalah PT itu lebih besar ya modalnya. Jadi modalnya itu bisa dikumpulkan dalam bentuk penjualan saham seperti itu PT ya. Nah, nanti si para pemegang saham itu akan mendapatkan keuntungan yang disebut dengan dividen. Jadi dividen ini adalah keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Sedangkan orang yang bekerja di perusahaan tersebut tidak mendapatkan dividen. Jadi dividen ini khusus untuk para pemegang saham. Jadi orang yang bekerja itu mendapatkan gaji aja biasa. Nah, jika terjadi sesuatu kepada perusahaannya itu bisa dirapatkan di dalam RUPS. RUPS itu singkatan dari Rapat Umum Para Pemegang Saham. Jadi para pemegang saham ini jika dia memiliki saham yang besar itu bisa ikut andil di dalam mengambil keputusan perusahaan seperti itu ya. Jadi tergantung besaran saham yang dimilikinya. Oke, lanjut ke materi yang berikutnya yaitu mengenai kebaikan BUMS. Nah, tidak seperti BUMD dan BUMD yang birokrasinya lama ya. Kalau BUMS itu biasanya cepat dalam mengambil keputusan. Nah, kenapa BUMS bisa cepat sedangkan yang lainnya itu lama? Karena biasanya BUMS ini adalah si pemilik dananya atau modalnya itu juga ikut andil atau ikut bekerja di dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi dalam mengambil keputusan itu cepat. Yang kedua, memberi kontribusi dalam menaikkan PDB atau produk domestik bruto. Nah, ini dibuktikan dengan banyaknya orang yang bekerja di perusahaan swasta gitu ya. Kan kalau penganggurannya menurun, maka PDB akan naik ya. Kemudian yang ketiga, cepat mendapat modal. Nah, kenapa cepat mendapat modal? Karena dapat menjual kepemilikan perusahaannya dalam bentuk saham. Kemudian yang keempat, penyumbang pajak. Ini sudah jelas ya, kalau orang yang bekerja itu pasti kena pajak dari pemerintah dan harus membayar pajak ya. Terus yang kelima, banyak menampung tenaga kerja penyedia barang dan jasa. Yang berikutnya, kita masuk ke kelemahan BUMS. Nah, kelemahan BUMS itu adalah terlalu mementingkan laba yang pertama. Ini udah jelas ya, fokusnya itu mencari keuntungan, sehingga seringkali ini tidak melihat fokus-fokus yang lainnya gitu, terlalu mementingkan laba, yang penting bagaimana caranya saya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu. Itu kelemahan BUMS. Yang kedua, sering kesulitan untuk mendapat pinjaman. Kemudian yang ketiga, sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dan serikat buruh. Misalkan karena gajinya dirasa kurang mencukupi gitu. Jadi serikat buruh kan sering terjadi demo ya antara perusahaan dan juga serikat buruh itu biasanya karena masalah itu gitu. Jadi karena terlalu mementingkan keuntungan, jadi kurang memperhatikan buruh. Seperti itu ya. Nah, sekarang maju ke materi yang berikutnya. Tahapan mendirikan usaha BUMS atau PT ya. Ini khusus untuk PT ya, atau perseroan terbatas. Nah, yang pertama adalah mempersiapkan barang dan jasa yang akan dijual. Jadi semuanya itu dipersiapkan, mulai dari produknya seperti apa gitu, pengemasannya bagaimana, akan dipasarkannya di mana, itu harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua, menyiapkan modal. Yang ketiga, mempersiapkan dokumen perizinan. Contohnya itu kayak situ, surat izin tempat usaha, terus ada SIUP, surat izin usaha perdagangan, terus ada NPWP, nomor pokok wajib pajak, terus ada NRP, nomor register perusahaan, ada juga NRB, nomor rekening bank, ada juga AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi dilihat apakah jika mendirikan perusahaan itu akan merusak lingkungan atau enggak, dan juga IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, yang seperti itu, dokumen-dokumen seperti itu harus disiapkan. Jadi PT itu lebih ribet daripada badan usaha perorangan ya. Kemudian yang berikutnya, mengadakan RUPS. Ini yang Ibu sebut tadi, yaitu rapat umum pemegang saham. Jadi dirapatkan dulu gitu. Perusahaannya ini nanti bakal jadi kayak gimana. Kemudian membuat akte notaris. Jadi akte notaris ini isinya kayak susunan organisasinya gitu. Misalkan direksinya siapa, direkturnya siapa, komisarisnya siapa, manajernya siapa gitu. Itu bergerak di bidang apa, itu semua harus dibuat akte notarisnya ya. Kemudian yang berikutnya, mengurus izin pendirian dengan didaftarkan di pengadilan negeri. Kemudian juga mendapatkan legalitas dari Kementerian Kehakiman. Itu dia tahapan mendirikan usaha BUMS. Oke, kita maju ke materi yang berikutnya. Itu dia BUMS, ini dia beberapa contoh logo dari perusahaan ya. Contohnya kayak Perum, itu Peruri yang tadi Ibu sebutkan yang memproduksi uang. Ada juga Damri, ada juga Bulog, itu masuk ke Perum ya. Kalau BUMN Persero, contohnya tuh kayak
Telkom Indonesia itu masuk ke BUMN, Persero kayak Pertamina ya, itu masuk ke BUMN, Persero, karena mereka itu adalah perusahaan yang mencari keuntungan gitu, perusahaan BUMN yang mencari keuntungan. Atau BUMS. Nah, kalau BUMS itu contohnya kayak Garuda Food, Wings Food, BCA ya, S Hardware, itu BUMS. Nah, itu dia materi materi di pertemuan kali ini ya, sudah selesai mengenai bab 8 BUMN dan BUMD. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Classroom ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.